Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah wa bi fadlihi tanzilul barakah. Give thanks to Allah, give thanks to ya Rasulullah. Kepada Bapak Atar yang saya hormati selaku dosen pengempu mata kuliah Geometri Dasar di semester 2 ini, serta teman-teman sekalian yang semoga senantiasa bersemangat meskipun pembelajaran kita masih tetap daring online. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kongruensi sudut, kongruensi bangun, dan juga kongruensi segitiga. Simak pembahasannya berikut ini. Baik, pemateri pertama yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Novianti Nur Kamila dengan NIM 202101070027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kongruensi sudut, yaitu pada definisi 3.10, sudut yang bertolak belakang. Dua sudut dikatakan bertolak belakang jika dan hanya jika sisi-sisi sudut tersebut membentuk sepasang sinar garis yang berlawanan. Seperti yang dicontohkan pada gambar berikut, menunjukkan bahwa sudut ABC dan sudut DBF bertolak belakang. Selain itu ada juga pasangan sudut yang bertolak belakang, yaitu sudut ABD dan sudut CBF. Selanjutnya adalah teorema 3.7 yang menjelaskan bahwa sudut-sudut yang bertolak belakang adalah kongruen. Seperti yang disajikan, contohnya diketahui bahwa sudut 1 dan sudut 2 bertolak belakang. Dibuktikan bahwa sudut 1 berkongruen dengan sudut 2. Pada gambar, sudut 1 dan sudut 2 bertolak belakang. Sudut 1 dan sudut 2 keduanya saling bersuplemen dengan sudut 3 berdasarkan postulat sudut yang bersuplemen. Berdasarkan teorema ini, sudut 3 kongruen dengan dirinya sendiri dan bersuplemen dengan sudut yang berkongruensi. Sudut-sudut yang berkongruensi tadi kongruen, yaitu sudut 1 dan sudut 2. Jadi sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Selanjutnya adalah teorema 3.8. Dijelaskan bahwa jika dua garis berpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut membentuk 4 sudut siku-siku. Diketahui bahwa di situ garis L dan M berpotongan membentuk sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan juga sudut 4. Dan kita tahu bahwa sudut 1 adalah sudut siku-siku. Jadi sudut 1 dan sudut 3 saling bertolak belakang. Maka sudut 4 kongruen dengan sudut 3, sehingga sudut 3 adalah sudut siku-siku. Sudut 2 dan sudut 4 saling bersuplemen dengan sudut 1, maka berdasarkan postulat suplemen, sudut 2 dan sudut 4 adalah sudut siku-siku. Saya Amiratul Sodiko dengan NIM 204101070005 akan menjelaskan tentang kongruensi bangun. Definisi 3.11, bangun-bangun yang kongruen. Bangun-bangun geometri dikatakan kongruen jika dan hanya jika bangun-bangun tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Berikut contoh bangun-bangun yang kongruen. Di sini terdapat bangun berupa jajar genjang. Meskipun tidak dalam posisi yang sama, tapi karena mereka mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, mereka termasuk dalam bangun-bangun yang kongruen. Berbeda dengan contoh yang berikutnya, yaitu bangun-bangun yang tidak kongruen. Meskipun mereka sama-sama segitiga, tapi karena bentuk besar kecilnya dan ukuran yang tidak sama, mereka bukan termasuk kongruen atau bangun-bangun yang tidak kongruen. Jika definisi kongruen memerlukan bangun-bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, maka bangun tersebut tidak harus mempunyai posisi yang sama. Seperti yang saya jelaskan barusan, jika dua bangun diimpitkan satu dengan yang lain dan bangun tersebut tetap sama, maka
kedua bangun tersebut bisa kita katakan dengan kongruen. Bangun-bangun yang kongruen tersebut mungkin terletak pada bidang datar atau ruang. Gambar berikutnya yaitu bangun-bangun datar, yaitu bangun A, B, C, D, E, dan bangun F, G, H, I, J. Berikut terdapat gambar, lihat, karena keduanya mempunyai ukuran dan bentuk yang sama, maka bangun tersebut dikatakan kongruen dan ditulis bangun A, B, C, D, E sama dengan tanda lambang ini bangun F, G, H, I, J. Jika dua bangun kongruen, maka sisi dan sudut yang berukuran sama disebut sisi dan sudut yang berkesesuaian. Sebagai contoh pada gambar di atas, sisi-sisi yang bersesuaian atau berkesesuaian adalah AB dan FG. Lihat di gambar, AB dengan FG, BC dengan GH, CD dengan HI, DE dengan IJ, EA dan CF. Begitu pula dengan sudut, A dengan F, B dengan G, C dengan H, D dengan I, E dengan J. Lambang khusus yang digunakan untuk bagian-bagian yang bersesuaian dalam segitiga yang kongruen. AB, lambang ini FG untuk menunjukkan bahwa sisi AB ini bersesuaian dengan sisi FG. Tulis C dan H untuk menunjukkan bahwa C bersesuaian dengan sudut H. Jadi, 10 hubungan yang kesesuaian yang telah diungkapkan di atas dapat kita rangkum sebagai berikut. Sisi-sisi AB bersesuaian dengan FG, BC bersesuaian dengan GH, CD bersesuaian dengan HI, DE bersesuaian dengan IJ, EA bersesuaian dengan JF. Begitu pula dengan sudut-sudut, A bersesuaian dengan F, B bersesuaian dengan G, C bersesuaian dengan H, D bersesuaian dengan I, begitu pula E bersesuaian dengan J. Hal ini juga berlaku pada kongruensi bangun ruang. Kongruensi antar segitiga. 6 syarat berikut harus dipenuhi agar segitiga ABC sama dengan segitiga MLN. Bisa dilihat di gambar di samping. Di sini ada segitiga, yaitu sudut A sama dengan sudut M, sudut B sama dengan sudut L, dan sudut C sama dengan sudut N. AB sama dengan ML, BC sama dengan LN, dan CA sama dengan NM. Bila menamai titik sudut pada segitiga kongruen harus dengan memasangkan titik sudut yang dengan urutan yang sama dengan titik sudut yang bersesuaian. Seperti segitiga ABC sama dengan segitiga MLN mengakibatkan sudut A sama dengan sudut M, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut N. Sekarang definisi kongruensi antar dua segitiga akan dinyatakan lebih formal. Definisi 3.12 yaitu tentang segitiga kongruen. Diketahui korespondensi ABC ke DEF antara titik sudut pada dua segitiga jika sisi-sisi bersesuaian adalah kongruen dan sudut-sudut yang bersesuaian juga kongruen, maka kesesuaian ABC ke DEF disebut kongruensi antar dua segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang sama dengan sudut-sudut yang bersesuaian mempunyai ukuran yang sama. Kesesuaian antara bagian-bagian pada segitiga lebih diperluas dengan fase bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga yang kongruen atau adalah kongruen. Bila menggambar segitiga kongruen,
kita dapat menandai bagian-bagian yang bersesuaian untuk menunjukkan bagian mana yang kongruen. Dalam gambar di sini tanda-tanda itu menunjukkan bahwa sudut A sama dengan sudut M, sudut B sama dengan sudut L, dan sudut C sama dengan sudut N. AB sama dengan ML, BC sama dengan LN, dan AC sama dengan MN. Definisi 13 tentang sisi apit, sudut depan, dan sisi depan. Sebuah sisi pada segitiga dikatakan diapit oleh dua sudut jika dan hanya jika titik sudut pada sudut itu adalah ujung dari sisi itu. Sebuah sudut pada segitiga dikatakan diapit oleh dua sisi pada segitiga jika dan hanya jika sudut itu memuat dua sisi pada segitiga. Sebuah sisi pada segitiga dikatakan di depan sudut jika dan hanya jika sisi itu memuat titik sudut dari sudut itu. Sudut ini juga dikatakan sebagai sudut di depan sisi. Definisi lebih jelas dengan mengamati segitiga DEF dalam gambar berikut. DE adalah sisi yang diapit oleh sudut D dan sudut E, sedangkan sudut E adalah sudut yang diapit oleh DE dan EF. Demikian halnya dengan sudut depan dan sisi depan dapat ditunjukkan dalam gambar di atas. Sisi depan sudut D adalah EF dan sudut depan dan sudut depan DE adalah sudut F. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami presentasikan. Adapun kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.